Jadi kelompok selanjutnya akan menjelaskan mempertahankan keutuhan NKRI dengan mengimplementasikan sistem bela negara. Saya akan menerangkan bab pertama, yaitu terdiri dari latar belakang, di mana bela negara yaitu sebuah implementasi cinta tanah air yang memiliki nilai penting yang ditanamkan sebagai perilaku atau sikap sebagai warga negara dalam menghadapi ancaman negara lain. Lalu rumusan masalahnya terdiri dari 1. Apa yang dimaksud bela negara? 2. Apa yang dimaksud dengan esensi ketahanan nasional dengan bela negara? 3. Apa yang dimaksud implementasi bela negara di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui bela negara, mengetahui esensi ketahanan nasional dengan bela negara. Yang ketiga, mengetahui implementasi bela negara di Indonesia. Manfaatnya adalah bagi penulis untuk menambah wawasan, yang bagi masyarakatnya untuk menginformasikan dan sharing mengenai bela negara di Indonesia. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang bela negara? Terdapat di UUD 1945, pasal 27 ayat 3, salah satu praktek bela negara adalah rasa cinta air besar terhadap tanah airnya, di mana setiap warga negara jika didefinisikan, bela negara memiliki penjabaran sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Perkembangan lingkungan strategis telah menimbulkan dampak perubahan ancaman yang terjadi semakin kompleks dan dinamis bagi bangsa Indonesia. Dan dikatakan bahwa bela negara merupakan sebuah implementasi cinta tanah air yang memiliki sebuah nilai yang sangat penting untuk ditanamkan sebagai pembentukan sikap dan perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ya, di situ ada esensi ketahanan negara dan bela negara, yaitu sebagaimana ketahanan nasional adalah strategi yang memiliki landasan konsepsional untuk memecahkan masalah bangsa Indonesia. Kemudian ada implementasi bela negara di Indonesia, yaitu yang pertama ada pengertiannya. Pengertiannya adalah sebuah gambaran atau ilustrasi untuk mewujudkan cinta tanah air melalui suatu program. Kemudian ada contoh pengimplementasiannya, yaitu berupa pendidikan kewarganegaraan, pelatihan menghadapi bencana, dan pelatihan baris berbaris. Kemudian saya akan membahas tentang studi kasus. Hikmah
Hikmahanto mengatakan percaya terhadap negara merupakan sikap bela negara. Dia pun meminta agar masyarakat percaya kepada pemerintah dalam kasus perbatasan Natuna saat itu. Sementara itu, Kadis Penau Marsma TNI Fajar Adrianto menjelaskan kejadian sebenarnya di perbatasan Laut Natuna. Dia menegaskan tidak ada pelanggaran kedaulatan yang dilakukan pemerintah Cina. Peristiwa yang terjadi di Natuna kemarin tidak ada pelanggaran kedaulatan, tapi ada kapal asing yang masuk ZEE, sehingga itu yang diambil adalah kekayaan alam kita, tapi bukan kedaulatan wilayah. Karena dalam ZEE yang boleh kita eksplor, yang punya berhak eksplor adalah negara kita sesuai UNCLOS tahun 1982, ucap Fajar. Dia menjelaskan TNI Angkatan Udara melakukan tugas operasi-operasi pemantauan dan patroli udara. Namun TNI Udara tetap bersiaga apabila menemukan adanya pelanggaran kedaulatan di kawasan itu. Fajar pun berkata, nah jadi di Natuna kemarin kami hanya diperintahkan untuk menerbangkan satu pesawat intai dan pesawat F-16 di sana untuk patroli sebagai antisipasi kalau memang terjadi wilayah pelanggaran kedaulatan. Namun setelah kami patroli di sana tidak ada pelanggaran, tetapi kita tetap harus siaga, ujar Fajar. Selanjutnya untuk pembahasan akan dibahas oleh teman saya Raina. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang. Lalu yang kedua, mempertahankan negara dari berbagai ancaman menjadi keutuhan wilayah negara. Selain itu, pelaksanaan bela negara juga bermanfaat, yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri dan membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang dapat disimpulkan dari presentasi hari ini adalah tentang bela negara. Yang pertama, usaha pembelaan negara dan pertahanan keamanan negara sebenarnya bertumbuh pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Bela negara adalah bela negara adalah sebuah kewajiban dasar manusia yang merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah dalam sebuah pengimplementasian, khususnya dalam konsep bela negara, Indonesia memiliki strategi tersendiri. Strategi yang dasar salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan yang dapat diimplementasikan dengan memiliki basis kedisiplinan dan tindakan nyata tentunya. Tindakan tersebut harus dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang hakikatnya berisi nilai-nilai geopolitik yang vital bagi eksistensi dan keselamatan bangsa. Kemudian saran yang dapat kita sampaikan adalah yang pertama, pembaca dapat menggunakan penalaran dan kesesuaian dan konsep, realita, dan aplikasi bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pembaca juga dapat meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban untuk negara dengan cara meningkatkan kualitas rasa cinta tanah air dengan cara bersikap patriotis, cinta produk dalam negeri, tidak meninggalkan budaya asli dalam negeri, meningkatkan kerukunan antar masyarakat. Yang terakhir adalah setiap warga negara berperan penting dalam pengimplementasian dalam konsep bela negara. Negara hendaknya mampu mendukung segala bentuk usaha untuk meningkatkan sikap cinta tanah air karena hal tersebut dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Presentasinya bagus, saran saya nak nanti PPT-nya jangan copy paste dari makalah ya, dibuat sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan. Selamat untuk kelompoknya Nak Amelia. Yep.
Silahkan untuk selanjutnya kelompok satunya anakku.